أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ibu-ibu yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada majelis kita yang pada hari ini kita akan memulai dengan sebuah firman Allah di dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli kullun minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ini ayatnya yang kita baca agak panjang, ya. Ayat yang ada dalam surah apa ibu-ibu? Al-Anbiya ayat 83 sampai berapa? Sampai 90, ya. Ini 3 kisah di dalam ayat ini. Pertama kisah Ayyub alaihissalam. Kedua kisah Ismail Idris Dzulkifli. Itu satu bagian. Yang ketiga kisah Nabi Yunus alaihissalam, ya, dan yang keempat kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Tapi yang akan kita lebih banyak bahas adalah 3 kisah. Kisah Ayyub, kisah Nabi Yunus, dan kisah Nabi Zakaria. Ternyata ibu-ibu, Al-Quran sangat banyak memberikan pelajaran kepada manusia lewat kisah-kisah, lewat cerita-cerita. Karena manusia bisa saja memperoleh inspirasi
memperoleh pelajaran dari kisah-kisah. Belajar dari pengalaman orang itu sangat cepat masuk ke dalam hati kita. Karena itu katanya sharing itu bagus. Apa sharing ya? Berbagi pengalaman. Itu bagus karena dari sharing itu orang akan banyak belajar dari pengalaman orang lain ya. Kita baca dulu terjemahannya. Yang mudah-mudahan akan memberikan kepada kita makna yang sangat indah dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah kisah Ayub, Nabi Ayub alaihissalam. Ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan doanya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah masukkan mereka ke dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Lalu ia menyeru dan berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami pun telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Ingatlah kisah Zakaria tatkala ia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Dan Engkaulah waris yang paling baik." Maka kami memperkenankan doanya. Dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi ibu-ibu, 3 yang akan kita coba bicarakan ya. Pertama Nabi Ayub, kedua Nabi Yunus, dan yang ketiga Nabi Zakaria. 3 nabi ini mengalami kesulitan dalam hidupnya, tetapi bentuk kesulitannya beda-beda. Tetapi subhanallah, kesulitan yang amat besar itu terpecahkan lewat doa-doa yang mereka panjatkan. Pertama-tama adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub terkenal sebagai Nabi yang sangat sabar. Ya. Sehingga sabarnya Ayub itu menjadi perumpamaan. Penyakit yang demikian hebat menimpa dirinya, terus dia sangat sabar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengabulkan doanya dan dia sembuh dari penyakitnya. Sabarnya Ayub menjadi perumpamaan.
Sehingga sebuah hadis berkata begini, seandainya ada seorang suami yang sabar dari akhlak buruk sang istri, maka Allah akan memberikan pahala kepada sang suami ini seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Ibu-ibu sayang nggak sama suami, Bu? Sayang kan, Bu? Halo? Iya dong. Sayang sama suami. Mau ngasih suami pahala Ayub nggak? Mau. Ajar mereka supaya sabar dari akhlak buruk sang istri, supaya suami dapat pahala sabarnya Ayub alaihissalam. Subhanallah, Ayub contoh seorang nabi yang luar biasa, yang ridha kepada Allah. Seorang nabi yang melihat apapun yang datang daripada Allah adalah sesuatu yang indah, walaupun itu adalah derita bagi dirinya. Sulit itu, ya kan? Apapun yang datang daripada Allah adalah indah. Gak gampang itu. Kenapa ibu-ibu? Karena yang namanya manusia, yang menjadi ukuran selalunya dalam diri manusia adalah kepentingan dirinya. Kalau sesuatu itu menyenangkan dirinya, maka dia akan bilang itu adalah baik. Kalau sesuatu itu kira-kira merugikan dan menyakitkan dirinya, maka dia akan bilang itu tidak baik. Cobaan daripada Allah seringkali apa? Seringkali menyakitkan dirinya. Seringkali pahit bagi hidupnya. Tiba-tiba dia bisa bersabar. Kenapa? Karena dia bilang apapun yang datang daripada Allah adalah baik. Sulit gak begitu? Sulit loh. Sampai pada batas mengatakan apapun yang datang daripada Allah adalah baik. Kalau kita lihat kisah Karbala misalnya, itu Sayyidah Zainab alaihissalam ketika melihat semua syuhada tergeletak di padang Sahara Karbala, dia hanya berkata, Allahumma, aku ridho dengan apapun ketentuan yang datang darimu. Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Ya Allah, terimakan pengorbanan kami ini. Jadi setelah dia menyaksikan semua derita Ahlul Bait di hadapan matanya, dia tetap husnudzon kepada Allah. Tetap sangka baik kepada Allah. Dia melihat 3 anaknya syahid, dipenggal lehernya. Dia melihat Imam Hussein syahid, dipenggal lehernya. Dia melihat keponakannya Aliul Asghar yang masih usia 6 bulan dibunuh. Dia melihat semua, dia lihat. Kira-kira dia terusik enggak hatinya kepada Allah? Enggak. Kesabaran yang luar biasa, dan tetap saja dia berkata bahwa apapun yang datang daripada Allah adalah baik dan indah. Susah loh. Tapi itulah iman. Itulah iman. Nah, Nabi Ayub alaihissalam, seperti yang disebutkan di dalam ayat ini, orang seperti itu. Dia melihat penyakit yang menimpa dirinya, dalam riwayat bilang sedemikian parahnya itu penyakit kulit yang menimpa dirinya, sampai riwayat berkata, ibu-ibu, katanya ulat-ulat
tumbuh di kulitnya, dan katanya setiap kali ulat itu jatuh dari kulitnya, dia ambil lagi dan dia bilang subhanallah. Dia ambil ya. Dan dia tidak pernah sedikit pun mengeluh, dan subhanallah istrinya sampai nggak tahan. Saya tidak bilang dia kabur, tapi istrinya nggak tahan. Biasanya istri sangat tahan merawat sang suami yang sedang sakit. Katanya ibu-ibu, istri itu punya daya tahan katanya 70 kali daripada seorang laki-laki. Kalau istri sakit, suami kemana? Merawat juga. Tapi tidaklah seperti sang istri merawat sang suami, betul kan Bu? Daya tahan istri luar biasa. Tapi ibu bayangkan, ini Nabi Ayub, istri Nabi loh, yang begitu setia kepadanya. Bukan dia khianat, bukan dia kabur, gak tahan. Ya pastilah kalau penyakit seperti penyakit kulit ya, ketika kena lama borok, menebarkan bau apa tuh Bu? Ya kan, aroma busuk, nanah dan sebagainya. Kalau mungkin sampai sekedar itu mungkin dia masih bisa bertahan. Artinya sedemikian hebatnya itu penyakit sampai istrinya dan anaknya nyerah deh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, kemudian dia kembalikan lagi istrinya setelah dia sembuh, anaknya dikembalikan lagi kepada Ayub setelah dia sembuh. Artinya Ayub alaihissalam setelah menimpa kepadanya itu penyakit fisik dan juga jiwa, psikis, karena ditinggal oleh keluarga yang gak mampu merawatnya itu, tetap saja dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangka baik sama Allah kuncinya. Dalam hidup kita, derita yang tak sampai kepada kita tidaklah sehebat derita yang sampai kepada Ayub. Kuncinya kalau ingin kita selamat dan tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada semua derita yang menimpa kita ini, kuncinya apa ibu-ibu? Sabar dan husnudzan pada Allah. Husnudzan, sangka baik sama Allah. Sangka baik sama Allah. Apapun yang datang daripada Allah adalah baik. Harus begitu. Apapun yang datang daripada Allah adalah baik. Nabi Ayub begitu, contoh manusia yang mendapatkan banyak cobaan dalam hidupnya dan dia lulus. Nabi Yunus juga begitu, ya. Lewat sabarnya, lewat doanya, Nabi Yunus kemudian bisa keluar dari kesulitannya, ya. Sampai doa Nabi Yunus alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan Ahlul Bait mengajarkan kepada kita sebuah solat, namanya solat Ghufailah, yang bacaannya adalah doa Nabi Yunus. Ya, bagaimana doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu doa Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam Ahlul Bait ada sebuah solat ba'dal maghrib, namanya solat Ghufailah, dilakukan antara maghrib dan isya. Solat itu bacaannya pada rakaat pertama adalah doa, adalah ayat yang berkaitan dengan Nabi Yunus. Nah itu ibu-ibu, ayat nomor 87. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fazanna alla naqdira alaih fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin.
Ya, ayat ini adalah ayat yang dibaca ketika orang menjalankan sholat ghufailah. Kalau orang ada hajat, orang ada kesusahan, orang ada sesuatu yang dia minta kepada Allah tapi susah sekali terkabulnya, lakukan sholat ghufailah membaca ayat ini pada rakaat pertama. Ya, 1 kali, 2 rakaat sholatnya. Sholat ghufailah itu 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah dan ayat ini 1 kali saja. Ya, bacanya dari wadhannuni. Ya, bukan la ilaha illa anta aja bacanya. Wadhannuni. Wadhannuni idh dhahaba mughadiban fazanna allan naqdiru alaih. Fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Baca sampai di situ. Salat apa Ibu namanya? Ghufailah. Ya. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua ada ayat lain. Ya, ayatnya wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dalam ayat yang lain nanti kita carikan ayatnya nomor berapa. Nah, ibu-ibu, kalau kita lihat kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah kisah seseorang yang berhadapan dengan kesulitan yang amat sangat, sepertinya tidak ada jalan keluar dari kesulitan itu. Bayangkan apa kesulitan Nabi Yunus? Ditelan ikan. Ditelan ikan, udah berada dalam gelap gulita yang tidak ada sinar mentarinya. Bahkan katanya ikan itu membawa dia berenang sampai ke dasar lautan. Bukan lautan seperti lautan kita, lautan yang sangat dalam. Konon katanya dibawa oleh ikan itu keliling sampai terakhir dimuntahkan oleh ikan ke dasar, ke pantai, berkat doa Nabi Yunus yang ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ternyata ibu-ibu, doa itu luar biasa, punya kemampuan untuk mengeluarkan seseorang dari kesulitan sebesar apapun. Karena itu jangan pernah kita meremehkan doa. Jangan pernah kita menganggap bahwa doa kita itu tidak ada artinya. Jangan pernah menganggap bahwa doa itu enggak penting. Jangan pernah menganggap doa itu tidak punya pengaruh terhadap masa depan kita. Doa sangat besar pengaruhnya. Dan karena itu Ahlul Bait alaihimussalam, dalam fikih Ahlul Bait, ba'dal maghrib, kalau Anda melakukan sholat ghufailah, membaca doanya Nabi Yunus dan doa satu lagi pada rakaat keduanya, lalu Anda minta kepada Allah untuk dikeluarkan dari segala kesulitan dan mohon hajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kesulitan Anda akan dilapangkan oleh Allah dan hajat-hajat Anda insya Allah segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa, itu sholat, namanya sholat apa ibu-ibu? Ghufailah. Ada dalam kitab-kitab fikih yang Anda bisa pelajari, ya kan? Bahkan dalam kitab Mafatihul Jinan juga ada. Ya, dalam kitab Mafatihul Jinan amalan ba'dal maghrib. Ada di situ sholat ghufailah. Kalau bisa lakukan setelah maghrib setiap hari. Ya, setiap hari. Mafatihul Jinan yang pertama. Yang pertama, amalan ba'da maghrib. Ya. Itu ada namanya sholat ghufailah, dan Masya Allah sholat ghufailah itu banyak sekali diamalkan oleh para ulama, dan alhamdulillah saya hampir tiap malam melakukan sholat itu, dan memang luar biasa. Sholat itu sangat efektif dan sangat cepat mengabulkan hajat-hajat.
Mintalah kepada Allah. Sebesar apapun hajat kita, jangan pernah kita merasa tidak pantas meminta kepada Allah. Sekecil apapun minta juga kepada Allah. Katanya Allah itu suka kalau hamba-hambanya itu apapun yang dia mau dia minta sama Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat bahwa si hamba ini memang meletakkan dirinya sebagai hamba di hadapan Allah. Allah nggak suka kalau ada orang nggak mau minta sama Allah. Allah nggak suka kalau ada orang bilang begini, nggak enak, Allah udah ngasih banyak, malu minta sama Allah. Aduh, Allah nggak suka begitu. Manusia mungkin ngomong seperti itu. Bu, kalau ada orang tiap hari minta sama kita, lama-lama bosan melihat wajahnya, betul kan? Lama-lama kita juga keki sama dia. Kita marah sama dia. Kenapa? Karena kita merasa bahwa nggak pantas setiap saat minta sama kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala justru sangat suka kepada si hamba yang setiap saat minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena minta itu adalah lambang dari kefakiran dan kelemahan kita. Ya Bu, kan Nabi bilang begini, al-ayadi thalatha, 3 tangan kata Nabi. Tangan di atas, tangan memberi, tangan meminta. Oke. Meminta, kan tangan memberi atas. Tangan minta bawah. Atas bagus. Minta enggak celak. Bagi yang memang berhak untuk meminta. Yang celak yang mana Ibu? Yang ngepel. Enggak atas, enggak bawah, tapi pelit, kedekut, bakhil, kikir. Ini yang sangat celak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita dengan manusia, tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta itu bagus. Meminta itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bagus. Sebanyak-banyaknya minta kepada Allah. Para nabi utusan Allah mengajarkan kepada kita, saat Anda tidak menemukan harapan dari siapapun, jangan pernah Anda putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, orang-orang kalau sudah sampai pada batas di mana dia rasa tidak akan pernah ada jalan keluar, dia akan putus asa kadang-kadang. Kenapa orang mengakhiri hayat, na'udzubillah, dengan bunuh diri misalnya? Karena dia putus asa, di belakang sana ada jalan keluar, kan gitu kan? Na'udzubillah min dzalik, sebesar apapun masalah, jangan pernah putus asa kepada Allah. Minta sama Allah. Karena itu yang penting sejak pertama kita bangun diri kita adalah kita ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Ya kan? Jadi kita bersangka baik kepada Allah dan kita minta jalan keluar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan Arhamur Rahimin, dia adalah Tuhan yang paling kasih dari segala yang kasih. Artinya tidak akan pernah ada jalan yang buntu di hadapan Allah, semuanya pasti ada solusinya. Oke, itu yang kedua.